Gila. Udah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa kita dapat bertemu kembali dalam kajian ayat-ayat firman Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk memahaminya dan diberikan kelancaran untuk mengamalkannya, sehingga kita akan berjumpa dalam kemuliaan dengan Dia yang telah menurunkannya. Kali ini kita akan membaca surah Al-A'raf mulai dari ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Mohon dibantu untuk membaca terjemahnya. Ya, terjemahnya silahkan. 189 dengan 190. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan itu. Maka menghakimi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallahul. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu semua. Yang dimaksud dengan kamu itu manusia. Di sini Allah sedang berhadapan dengan kita, dan idealnya memang ketika ayat ini dibaca, kita merasa berada di hadapan Allah, kudunya. Karena Allah menyebut kum, kamu semua. Kan kita termasuk kamu juga ya. Jadi ayo kita mulai membaca ayat ini dengan mengkonsentrasikan pikiran kita, mengarahkan rasa kita bahwa kita sekarang sedang berada di hadapan Allah dan sedang mendengarkan titah Allah. Ini udah siap belum nih sekarang? Kayaknya belum ya. Belum merasa ya? Belum. Saya juga masih merasa berhadapan dengan Bapak Ibu, belum merasa di hadapan Allah nih yang bacanya juga. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Semua manusia itu
berasal dari satu, bukan dari dua. Walaupun prakteknya manusia yang ada hari ini semua dari dua. Gak ada kan yang dari tiga ya. Walaupun laki-lakinya banyak, tetap yang jadi ya satu. Jadi tidak bisa disebut dari 3 orang atau 4 orang. Dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa ja'ala minha zawjaha, dan dia menjadikan pula pasangannya itu dari dia sendiri. Pembahasan tentang bagaimana proses penciptaan Hawa nanti dibahas atau sudah dibahas di surah An-Nisa. Biasanya panjang lebar di situ. Allah tidak mengatakan zaujatun atau zaujun yang biasa lazim di dalam bahasa Arab. Indahnya di sini bahasa Al-Quran. Jika yang dimaksud dengan nafsin wahidah itu adalah Adam, yang berarti mudzakkar atau laki-laki, maka pasangannya biasanya zaujatun, istri, itu dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran tidak mau menggunakan itu. Al-Quran menyamakan untuk menyebut suami atau istri sama, zaujun, pasangan. Wa aslahna lahu zaujah, zaujahu, pasangannya Zakaria. Di sini pasangannya Adam. Biasanya suami zaujun, istri zaujatun. Tapi di sini zaujun, nafsun itu Adam, pasangannya zaujun, bukan zaujatun. Untuk apa? Ini adalah komitmen Al-Quran untuk menyampaikan misi kesetaraan suami dan istri. Kesetaraan, kesamaan derajat. Mengapa? Karena pada saat Al-Quran turun itu dunia sedang dipenuhi dengan penindasan, pandangan rendah terhadap kaum wanita. India misalnya punya budaya apabila ada seorang laki-laki suami meninggal dunia, maka istrinya harus ikut mati sebagai tanda setia. Setia kok mati? Di Arab sendiri kita tahu betapa rendahnya kaum wanita. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qami min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila ada seorang laki-laki diberi kabar gembira, ini kan Allah mengatakan kabar gembira. Jadi kalau di ayat Quran itu beberapa ayat mengatakan kalau anak itu kabar gembira. Jadi gembira kalau punya anak. Umumnya manusia normal kalau punya anak itu gembira. Tapi ada orang yang tidak gembira punya anak. Banyak sebabnya. Mungkin anaknya lahir di luar nikah, ya wajar itu tidak gembira juga. Karena memang itu kehamilan tidak normal. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika diberitahu kabar gembira bahwa istrinya melahirkan anak perempuan,
mukanya menghitam. Bukan betul-betul jadi hitam. Kan manusia itu kalau marah mukanya jadi merah. Kalau naik pitam jadi menghitam. Itu saking keselnya diberi kabar punya anak laki-laki perempuan. Mereka akan bersembunyi, tidak mau menampakkan diri di pergaulan karena merasa bahwa yang dia terima itu kabar buruk. Pilihannya cuma dua. Ayumsikuhu ala hunin. Apakah dia akan terus merawat si anak yang lahir tadi dengan perasaan hina, atau yadussuhu fit turab, dia membenamkannya di tanah, dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan, hina perempuan. Nah, di saat manusia begitu merendahkan perempuan itulah turun Al-Quran menyamakan kemuliaan wanita dengan pria, bahwa satu, kamu semua laki-laki atau perempuan min nafsin wahidah, asalnya satu. Kalau asalnya satu, maka laki-laki tidak lebih istimewa dari perempuan, suami tidak lebih hebat dari laki-laki. Wong asalnya satu. Kalau asalnya dua lain. Satu bahannya tanah, satu bahannya perak, itu lain. Nah, ini bahannya sama. Semua dari Adam. Itu pengumuman pertama. Laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah karena bahannya sama. Jika orang tidak mengerti sampai di sini, Allah naikkan yang kedua. Wa ja'ala minha zaujaha. Panggilannya oleh Allah disamakan zaujun, zaujun. Tidak ada zaujatun. Jadi Al-Quran membebaskan tradisi yang hidup di tengah masyarakat dengan sangat berani. Kalau kita baca-baca sampai hari ini masih zaujatun, zaujatun, zaujatun. Tapi Quran tidak mau, dia zaujun. Ini suami, istri. Itu dalam bahasa Arab tuh zaujatun. Suami zaujun. Sampai hari ini di kamus manapun ada ininya nih. Ada titik dua di atas. Biasa kan bahasa Arab ya. Kalau laki-laki penolong nasirun. Perempuan nasiratun. Laki-laki mansurun. Si Mansur, perempuan mansuratun. Ini ada titik dua di atas nih. Ini ada filosofisnya. Untuk membedakan laki-laki dengan perempuan itu ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu huruf tak titik di atas tertutup. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab asiknya di sini. Marbutoh itu tertutup. Kenapa kok perempuan pakai tak titik dua di atas? Sudah, perempuan tahu sendiri. Ada titik dua di bagian atasnya. Ini cara pembentukan huruf kan begitu. Tapi kalau laki-laki, makanya nanti perempuan apa? Hiya tadhabu. Dia pergi. Tuh titik dua. Laki-laki yadhabu, titiknya di bawah dua. Kenapa? Silahkanlah. Paham, tidak usah dijelaskan ya. Asiknya bahasa Arab di situ. Jadi kalau kita mau baca Quran pengantar bahasa Arab, itu 1 tahun tidak akan berhenti, kita gembira terus. Indah terus. Dah baik. Suami zaujun, istri zaujatun, sampai hari ini.
Tapi Al-Quran tidak mau. Suami zaujun, istri juga zaujun. Tetap zaujun. Artinya pasangan. Kita yang membedakan, dia istri, dia suami. Quran tidak. Pasanganku, pasangan dia. Aku pasangan dia, dia pasanganku. Apa yang kita ambil? Kesetaraan. Tapi kalau kita buka kitab suci yang lain, tidak ada kesetaraan ini. Maka baru membaca ayat ini satu saja, lalu rendengkan semua kitab suci yang ada hari ini, orang yang normal berpikirnya pasti akan mengatakan, aku hanya beriman dengan ini, tidak yang ini. Perempuan yang sehat cara berpikirnya akan berkata, terima kasih Al-Quran. Mohon maaf kamu, saya nggak terima kasih. Karena kamu masih membedakan laki-laki dan perempuan. Hamba yang mulia kan? Baik. Kenapa? Kok zauj-zauj? Ya memang satu kok. Asalnya satu. Liyaskuna ilaiha. Perhatikan kalimatnya. Sakana ilah. Beda dengan sakana fi. Sakana itu adalah sukun. Kita sering waktu belajar Quran ada istilah fathah, kasroh, doma, sukun, tasdid, mad. Apa lagi? Ada satu kata sukun dalam bahasa Al-Quran saat kita baca Quran. Sukun itu lawannya harokat. Harokat artinya gerak. Sukun artinya diam. Meskipun sukun bisa bermakna condong kepada. Jadi ada kecenderungan untuk mendekat pada sesuatu. Tenangnya di situ. Nah, harokat itu 3. Ini orang Arab itu, bahasa Arab itu memang cara merumuskannya begitu. Dulu kita juga begitu kan ya. Alif di tengah A, alif di bawah I, alif di atas U. Kan di atas kan? Ya, dulu begitu ya. Nih, di atas misah dong, di atas itu. U di tengah, A di bawah, I lah, tidak. Ini loh, U, A, I. Dalam bahasa Arab ini namanya dhammah. Dalam bahasa Arab ini namanya fathah, A terbuka. Dalam bahasa Arab namanya kasroh. Dhammah, fathah, kasroh ini namanya harokat. Secara kebahasaan artinya gerak. Dalam bahasa kita namanya vokal. A, I, U, vokal. Nah, ini harokat, gerak. Lawan harokat adalah sukun. Sukun. Nah, terjemahnya apa sukun itu? Mati. Harokat ada 3. A, I, U. Lawannya adalah sukun. Kenapa ketika bicara ayat liyaskuna ilaiha, supaya suami sukun pada istrinya, tenang mati pada istrinya. Karena di tubuh laki-laki itu ada benda yang berharokat. Hidung kita gerak nggak? Telinga gerak nggak? Nggak, tidak. Mana ada hidung belok kiri kanan? Tapi ada satu benda yang meskipun tidak diinstal, tidak diaktifkan,
dia akan berharokat sendiri. Jelas ya? Paham ya? Dan harokat itu tentu ada 3 bentuk. Atas, datar, bawah. Ini sangat ditentukan oleh faktor usia, kan? Faktor U, A, I. Jadi dalam tubuh kaum laki-laki itu, suami itu ada benda berharokat, dia baru sukun kalau sudah bertemu pasangannya. Ibarat golok yang tajam bisa melukai kecuali kalau sudah masuk serangkanya. Itu dia. Liyaskuna ilaiha, supaya sukun pada bininya. Jadi penting, istri itu penting sekali. Sebab kalau tidak, nanti ada gerakan yang tidak pernah tenang. Ada makhluk yang suka berdemo. Sukun tenang. Nah, tapi di atas semuanya masih dalam makna sukun adalah sakinah. Makanya nanti dalam pernikahan biasanya ada istilah sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah dulu, nggak bisa yang lain-lain kalau masih bergerak-gerak juga. Masuk di situ juga uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, sukunlah kamu, tinggallah kamu di situ bersama istrimu. Tenang, sudah punya rumah, maka rumah tinggal namanya maskanun. Kata sakana juga tempat tenang, tempat menetap itu. Nah, saya tuh tiap hari kerjanya pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Liyaskuna ilaiha, supaya laki-laki itu tentram pada istrinya. Dari sini ada kata ilah, seolah-olah mendatangi. Inilah syariat, laki-laki datang kepada istri, laki-laki datang ke perempuan, yang lamar laki-laki ke perempuan. Perempuan tetap di tempat untuk menjaga kehormatannya. Muncul dalam budaya kita, kalau mau kawin 40 hari tidak bisa kemana-mana tuh perempuan, takutnya datang ke tempat cowok. Tuh dipingit namanya. Kemarin saya ketemu pengantin hari Sabtu yang lalu. Habis pengajian di Rumah Sakit Pasar Rebo, terus diminta untuk ngaji di Parung. Sampai di sana mau pengajian, ini 2 orang nemuin saya. Siapa kamu? Saya yang mau nikah. Lah calon istrimu ini, belum kawin kok, semua di sini kamu sih. Minta nasihat, satu aja nasihatnya. Kamu pulang ya nak, pulang. Haram, kamu belum istrinya. Sanggup nggak kamu? Mulai hari ini sampai minggu depan, kamu tidak bertemu calon suami kamu. Sanggup nggak? Sucikan kalian dulu. Orang kaget semua. Kok berani ngomong gitu? Ya ini kebenaran. Karena kamu anak-anakku, aku juga senang kalau kamu punya turunan yang soleh-solehah. Pulang anak, pulang. Nah, baik. Datang ya. Maranan, apel, bakuncar, itu di situ. Ilaiha. Baik. Falamma taghasyaha, maka ketika si suami itu menyelimuti istrinya, perhatikan, ada
beberapa isyarat di sini. Yang pertama, bahwa Allah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian yang sangat dibutuhkan oleh pasangannya. Maka wahai suami, jadilah kamu laki-laki yang dibutuhkan oleh istrimu, sehingga ketika dia tidak ada, dia ada merasa sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Jadi seperti itu. Itu suami yang baik. Jangan suami kalau pulang malah ditanya, kok udah pulang pak? Aduh. Jam berapa sih udah pulang aja? Jadilah laki-laki yang memposisikan dirimu seperti selimut pada saat istrimu tidak bisa tidur karena kedinginan, ada tiupan angin, ada fitnah, engkau yang meredamnya. Selimut yang membungkusnya. Dan ini mengingatkan kita semua, suami istri memang seperti pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Yang namanya pakaian kan indah dipandang, sedap disandang, serasi kata orang. Kan gitu. Kita kadang-kadang beli pakaian tuh indah banget kelihatannya, pas dipakai gerah norak juga. Ini rumah tangga yang gagal. Yang kedua, ini hukum. Falamma taghasyaha, maka ketika sang suami menyelimuti istrinya, menurut para ulama ini isyarat hukum, sunat hukumnya apabila melakukan hubungan suami istri hendaknya pakai selimut untuk membedakan kamu dengan hewan. Tapi tidak wajib. Apalagi kalau selimutnya ketebelan, kan repot. Hamalat hamlan khafifan famarrat bih, maka sang istri itu hamil ringan, dia bisa berjalan membawa kandungannya. Famarrat bih. Nanti kita akan menemukan isyarat di dalam surat Maryam. Wanita hamil itu dianjurkan untuk berjalan menginjak akar pohon. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Itu ayat itu nanti. Jadi untuk peregangan otot rahim itu refleksinya menginjak pohon-pohon kurma. Kita biasanya pohon kelapa kalau di kampung ya. Di sini pohon apa akarnya gede diinjak yang nggak bisa terapi itu. Hamil ringan. Falamma asqalat, lalu manakala telah berat. Apa yang dimaksud dengan berat? Yang tahu ibu-ibu sebenarnya. Berat itu maknanya dua. Satu, berat karena sudah sempurna kemanusiaannya, yaitu sudah sempurna badannya, sudah ada ruhnya. Berapa bulan? Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Udah berat. Tapi hamil 4 bulan fisiknya berat belum? Belum ya? Belum. Maka pindahlah tafsir kedua. Falamma asqalat. Maka ketika secara fisik telah berat. Berapa bulan? 7 bulan. 7 masuk 8. Berat. Nanti lahirnya berapa bulan? 9 bulan. Tolong ibu lihat itu ayat berapa yang kita baca? 1, 8, 9. Ya. Itu isyarat Al-Quran. Kandungan 1 bulan, kemudian naik 7-8 bulan, lahirnya 9 bulan. Baik, itu isyarat nanti aja ya. Apabila kandungan telah berat, jadi 2 tafsirnya, 4 atau 7 bulan. Apa yang dilakukan oleh suami istri dan orang lain mah teu nyaho-nyaho. Da'awallaha rabbahuma,
suami istri itu berdoa kepada Tuhan mereka. Memangnya dari kandungan bulan pertama nggak boleh berdoa? Boleh, malah dianjurkan. Lu kenapa kok 4 dan 7? Inilah yang kemudian melahirkan budaya di Indonesia. Doa khusus spesial yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada saat istrinya hamil umur 4 bulan dan 7 bulan. Weh, jadi ngono wong Jawa wis bener, ya wis bener, jane pikiran mutok sing ora ngudeng. Di sini masuknya. Jelas ya? Jadi kalau umat Islam Indonesia yang ada di Selatan memang ada dalilnya. Jangan begitu cara nanyanya. Kenapa bisa begini? Lah wong syariat turun di sana kok masuk sini jadi kayak gini? Itu soal penampilan dari syariat yang berbeda. Karena apa? Karena tidak ada bentuknya yang ditentukan oleh Rasulullah. Quran jelas mengatakan falamma asqalat, ketika kandungan berat, dan berat sudah kita ketemukan dua maknanya, 4 bulan atau 7 bulan. Kalau sudah berat, da'awallah rabbahuma, suami istri itu berdoa kepada Allah. Berarti doa minta selamat, namanya selamatan. Gak ada minta kecelakaan, gak ada. Minta selamat pada saat berat 4 bulan atau pada saat berat 7 bulan. Le ini ngene iki. Iya ta. Lu kok makin undang-undang orang lain? Alah, namanya kampanye, kalau nggak ada pendengarnya bagaimana? Besok kampanye teriak sendiri, pilihlah saya, wedan kowe. Ya. Biasa kita kalau 4 bulan 7 bulan, wong minta selamat saking pengennya anaknya selamat. Intinya apa? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika engkau berikan padaku nanti anak lahir soleh, bergas waras, kami insya Allah akan bersyukur. Nanti ada lagi tuh, begitu anaknya lahir sehat, selamatan lagi, tasyakuran, laku ayate. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kita mengundang tetangga? Karena kita ini orang yang sering minta dukungan orang lain, ngerasa lemah, rasa diri hina, sekaligus kabar gembira nih, istriku udah 4 bulan, ini istriku hamilnya udah 7 bulan. Mendoakan semua tetangga itu disunahkan oleh agama. Loh, tapi kan nggak boleh doa berjamaah, cek saha. Agama itu tidak harus ketahuan rinciannya. Kalau pokoknya sudah ada, maka yang keluar dari pokok ranting-rantingnya jangan disalah-salahkan. Tapi di saya kok nggak ada rantingnya? Yang ditanam pohon pisang, bagaimana ada rantingnya? Saya sering ditanya, boleh nggak doa berjamaah? Ayo, sok kita salat, imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaahnya itu apa namanya? Itu kan doa. Udah, itu bapaknya, yang lainnya silahkan dikembangkan sendiri. Tapi saya nggak mau doa berjamaah, enggak apa-apa, ikutin Rasul aja. Rasul kalau ada sahabatnya berdoa, amin, 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 ngedukunglah gitu aja. Judulnya ini doa berjamaah atau dukungan, terserah kamu, yang penting amin aja gitu aja. Ribet dengan judul. Jelas ya? Mohon maaf nih, saya nggak kritik siapa-siapa ini. La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika engkau berikan pada kami anak yang soleh, niscaya kami benar-benar akan bersyukur. Janji lagi, memang kalau lagi butuh suka janji. Umumnya orang kalau lagi butuh suka janji, terutama di hadapan orang yang bisa diyakini bisa mengantarkan pada kebutuhannya. Sok calon DPR, janji mulu. Calon pemimpin, janji melulu karena pengen dipilih. Nah hamba Allah, ini dia dasarnya.
Kenapa di antara saudara-saudara kita ada yang apabila anaknya sedang hamil, dia undang tetangganya, ngajak kita semua untuk berdoa demi kesehatan, keselamatan, dan kewarasan apa yang ada di dalam kandungannya. Jadi mari kita berhati-hati ketika menyikapi budaya umat Islam Indonesia yang sudah terbentuk ini. Jangan dengan kacamata kuda, alon-alon, pelan-pelan. Bahwa kita tidak suka tidak sama, lain. Wong kita lahir juga dari perut yang berbeda. Gitu. Baik, saya kira ini saja, mudah-mudahan manfaat. Saya tidak maksudkan untuk ngomongin apa-apa. Inilah yang saya pahami. Ternyata setelah saya orek-orek, budaya kita bagus ya, bagus sekali. Jadi jangan suka ditanya, memang ada di sono, jangan begitulah. Memang Nabi mengerjakannya, jangan begitulah, nggak baik. Memang Nabi pernah makan terong. Memang Nabi pernah bikin nasi kotak kalau hari Jumat. Ayo saya tanya sekarang. Saya tiap hari itu gembira aja kalau lihat postingan di NH Group itu makan, alhamdulillah isinya makan. Tapi ya nggak apa-apa. Indah di situ. Kalau itu menjadi sarana sehingga kita guyub rukun, akrab, dan kita bisa bersedekah di situ, kenapa tidak? Itu saya buka WA-nya kok. Hari ini nasi ulam, hari ini nasi edan, jadi kepengen dong saya. Ingat-ingat juga enggak sama saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekira ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita mohon pada Allah terus untuk selalu mengorek-orek ayat Quran sehingga kita menangkap betapa indahnya budaya umat Islam Indonesia. Ternyata luar biasa mereka. Mengapa Islam jadi kuat? Karena para pembawa agama Islam ke sini adalah orang-orang yang pandai manje ngaji rasa, masuk dalam merasa satu negeri. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Silakan, nanti ayat berikutnya insya Allah bulan depan ya. Masih nyambung. Ustaz, saya mau nanya di luar konteks itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana tips yang kita bisa peroleh kalau waswisunya itu dari jin itu ya kita dengan zikir, astagfirullah. Tapi kalau yang jin nanti minannasnya ini, jin nas ini gimana Ustaz? Tipsnya supaya kita punya pegangan dan kita tetap menang. Kalau gangguan setan bangsa jin mah gampang ya. Tapi kalau setan bangsa jun, itu repot itu. Kalau setan bangsa jin katanya la ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amina minasyaitan. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang tenggelam masuk dalam benteng itu aman dari setan. Tapi bagaimana kiat untuk selamat dari setan bangsa manusia? Al-uzlah. Fa'tazil. Hindari pergaulan yang terlalu bebas. Terus ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu mentradisikan diri untuk mengikuti orang yang tidak minta upah kepada kamu dan dia sukses berada di dalam jalan kebaikan. Dalam ayat lain, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kita harus punya idola, punya model. Siapa sih manusia yang berhasil itu? Yang berhasil mengendalikan dirinya dari godaan setan? Ittabi'. Ngintil aja sama dia.
Maka para ulama di dalam segala disiplin ilmu ketika ingin sukses pasti ada idolanya. Kalau saya ngajar mahasiswa, dan saya ngajar tafsir dan hadis, di hari pertama saya bilang, saya katakan, kamu mesti punya idola dulu. Dari sekian puluh kitab tafsir, kamu baca riwayat hidup dari masing-masing mufassir. Ar-Razi, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti. Kamu baca riwayat hidupnya berulang-ulang. Kalau sudah tumbuh rasa mahabbahmu, cintamu kepada tokoh itu, kau baca tafsirnya. Nanti Allah transfer ilmunya itu. Karena akan transfer itu kalau sudah ada itu dia, sinkron, betul. Saya itu sulit menemukan itu, makanya semua saya acak. Mengapa ini saya rasakan? Saya baca tafsir lebih dari 70 judul tafsir. Saya urak-urik. Meskipun tidak ada yang 100% memuaskan diri saya, tetapi ada di antaranya yang ketika saya baca saya menikmatinya. Tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Suyuti, Abdul Mansur. Nah, maka anak-anak tadi kemudian besoknya begitu giliran bikin makalah sudah mulai kelihatan. Saya bilang, kamu idolanya Tabari ya? Iya, ngaku dia. Kelihatan karakternya. Pun di dunia lain. Maka para ulama menyusun tarikat itu. Tariqah itu. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Syatoriyah, Tijaniyah, dan semuanya. Itu adalah sebuah upaya. Karena ada orang yang berhasil sukses dirinya dari tadi itu. Lalu orang pengen mencontoh dia, ngintil sama dia. Syekh, kok panjenengan bisa berhasil ya? Jadi orang yang seperti ini saya lihat enak ya. Bagaimana Syekh? Ya usaha. Ya tapi usahanya bagaimana? Ya kebiasaan saya itu kalau ba'da sholat baca dzikir sekian kali gini. Saya boleh ikut saya? Ya boleh saja. Makin lama makin ramai jadilah thariqah Qadiriyah. Itu adalah hubungan guru dengan murid berdasarkan pengalaman di samping juga silsilah. Orang bertanya kepada orang yang telah berhasil. Cari siapa? Kayak musim corona kemarin. Dia sembuh pakai apa sih? Pakai susu beruang. Ya Allah, maaf. Susu beruang misalnya. Maka orang kalau pengen sukses ya cari susu beruang. Cuman beruang habis akhirnya pakai air berenuk. Dan itu benar itu. Ya. Saya bikin berenuk tuh berapa ratus biji itu tak bagi-bagiin aja. Dan itu ampuh. Tahu berenuk ya? Berenuk itu buah majak yang kayak jeruk Bali besar. Mungkin di sini enggak ada pohonnya ya. Namanya majak, pahit sekali. Tapi begitu dibelah dalamnya, dikeruk, direbus, manis. Nah itu jus paling mahal sebetulnya. Cuman rahasia, jangan dikasih tahu ya. Jadi orang saya bagi di rumah, ini jus apa ya? Kayak Sprite gitu ya, tapi biru warnanya. Rahasia lah. Masih saya bikin. Makanya waktu nikah anak saya tuh saya bikin 400 botol. Ya kan? Ya. Kita bagiin buat yang sepuh-sepuh takut capek. Nah, ini prakteknya, ini cerita dulu ya. Bu Camat ini di bandara. Bukan Bu Camat, namanya Harja. Itu mau divaksin. Tidak bisa karena gulanya naik. Yang kedua juga tidak bisa. Saya bilang coba Mi, suruh minum ini jajal deh. Minum itu langsung divaksin bisa.
Malah di saya gratis. Nah baik ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti saja jalan orang yang sudah kamu lihat sukses, dia bisa pulang kepadaku dengan selamat. Saya sampai hari ini masih nyari-nyari. Dari muda saya nyari-nyari. Makanya tidak aneh kalau saya kenal dengan guru-guru thariqah, dengan guru-guru tasawuf, dengan guru yang lainnya. Walaupun saya sendiri bukan ahli thariqah. Saya kenal dengan Abah Hanom, saya kenal dengan Mbah Sanusi, saya kenal dengan Mbah Mangli, saya kenal banyak-banyak. Ingin belajar dari mereka, kenapa sih orang-orang itu tenang amat hidupnya gitu. Abah Hanom tuh punya 32 kolam ikan, semua tamu suruh makan. Begitu saya ke sana bawa rombongan MUI DKI Jakarta, kemudian saya ketua rombongannya. Saya bawa Profesor Ardani, Dr. Satibi, saya ketua rombongannya, saya bawa. Itu karena memang mereka kiai-kiai alim-alim yang sudah berilmu, baru duduk di depan Abah Hanom itu sudah menangis. Jadi datang sana, Abah Hanom bilang begini, seharusnya mah saya yang menghadap guru-guru di Jakarta, tapi saya suka banyak teman kesini, padahal bukan teman murid. Itu sudah banjir air mata semua orang. Kok ada orang kayak gini? Cari orang-orang seperti itu. Cari. Nah kalau sudah ketemu, ya insya Allah lah, jauh kita dari mulutnya tidak akan ngomongin hal-hal yang membuat hati kita jadi bernoda. Saya di Jakarta dulu ketemu ya satu guru di sini, Maulwi Syafi'i Azabi. Saya walaupun tidak ngaji langsung tiap hari, beliau ngajak muter-muter saya di rumahnya, terus mengatakan ente syah jadi murid aneh. Itu alim, amil, arif. Tidak terpengaruh dengan apapun juga. Untung kita dekat di sini. Karena kita sudah nggak bisa ketemu lagi, saya sering ziarah kuburnya. Tidak dalam rangka nyembah kubur, nggak boleh. Tidak minta ke kubur, tidak. Kita ingin ngambil pelajaran supaya ingat kembali perilaku beliau kan. Jadi kita kadang-kadang ingat sesuatu kalau berada dengan tempat tertentu kan. Ibu juga sama. Kalau duduk di kafe ini, ingat waktu kita berdoaan dulu ya. Ada yang mengingatkan kita. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Cari orang. Ngintil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, budaya di masyarakat kita itu kan setiap malam Jumat ada pembacaan surat Yasin. Nah, tapi sebagian orang mengatakan bahwa itu bid'ah. Nah, yang perlu saya tanyakan, apakah sesuatu yang tidak ada tuntunan Rasulullah itu bid'ah? Karena banyak sekali sekarang ini yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam melaksanakan ibadah sunnah itu ada yang mengatakan bahwa wajibnya dulu aja dibenerin baru mengerjakan sunnah. Apakah memang harus seperti itu, wajibnya dibenerin dulu harus sunnah, atau meskipun wajibnya ini belum sempurna tetapi tetap mengerjakan sunnah? Minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Kaifa taqdi idza 'arada laka qada? Jika ada satu masalah, kamu bagaimana akan memecahkannya? Aqdi bi kitabillah. Aku akan memecahkannya dengan kitabullah. Rasul masih nanya, fa illam tajid. Jika kamu tidak ketemukan dalam kitabullah, fa bi sunnati Rasulillah. Dengan sunnah Rasulullah yang selama ini aku saksikan. Rasul masih nanya lagi,
Fa illam tajid, jika tidak kamu dapatkan, ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan nalarku. Jadi Quran, sunnah, ijtihad. Dalam perkara-perkara ijtihad inilah kemudian manusia berbeda pendapat. Tetapi harus diyakini bahwa perbedaan itu berangkat dari keinginan melaksanakan syariat Islam, bukan dalam rangka menyalahi ajaran Islam. Tolong pahami. Ini Quran yang kita baca sudah berapa persen bid'ahnya? Jika bid'ah diartikan dengan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, mungkin kita tidak bisa baca Quran hari ini. Karena apa? Aslinya Al-Quran tuh nggak kayak gitu. Bisanya kayak gini itu 1400 tahun. Ini dulu gini tuh. Bacanya apa? Bacanya apa? Bingung tuh. Tapi kayak gini zaman Rasul. Baru berikutnya ada. Bisa baca ibu-ibu? Belum juga. Naik lagi. Baru. Udah ya? Titiknya satu-satu dah. Ini berapa panjangnya? Fatabayyanu. Berapa panjangnya? Ayo.